Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari, NIM 091058042114. Kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, dosen pengampu Muhammad Iqbal SOS MEC. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi perbandingan administrasi negara. 1. Administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah dan administrasi publik. Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Pengertian dasar administrasi publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. 2. Pendekatan administrasi publik. Maurice Price. 1. Pendekatan matematik, Mathematics Approach. 2. Pendekatan sumber daya manusia, Human Resource Approach. Dan 3. Pendekatan sumber daya umum, General Resource Approach. Phrase 2. 1. Pendekatan institusional, The Institutional Approach. 2. Pendekatan struktural, The Structural Approach. 3. Pendekatan perilaku, The Behavioral Approach. Dan 4. Pendekatan pasca perilaku, The Fourth Behavior Approach. 3. Pendekatan administrasi publik, Thomas J. Duffy. 1. Pendekatan manajerial. 2. Pendekatan psikologis. 3. Pendekatan politis. Dan 4. Pendekatan sosiologis. C. L. Sarman. 1. Pendekatan proses administrasi. 2. Pendekatan empiris. 3. Pendekatan perilaku manusia. 4. Pendekatan sistem sosial. 5. Pendekatan matematik. Dan 6. Pendekatan pembuatan keputusan. Gordon. 1. Pendekatan tradisional. 2. Pendekatan perilaku, Behavioral Approach. 3. Pendekatan pembuatan keputusan, Decision Making Approach. Dan 4. Pendekatan ekologis. Studi administrasi publik menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni 1. Ilmu politik. 2. Pandangan rasional mengenai administrasi. Dan 3. Gerakan manajemen ilmiah. 4. Identifikasi administrasi publik. Scheiden, 1982, 16-20, menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik. Unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dan arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik administrasi. Tidak bisa diidentifikasi hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus sebagai stabilisator masyarakat. 5.
Peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Sebagai stabilisator masyarakat. 2. Sebagai kunci masyarakat modern. 3. Peranan dalam pembangunan nasional. 4. Peranan dalam perubahan sosial. 6. Tujuan kekhususan administrasi publik menurut Chaidan. Kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kecualian. Manajemen puncaknya adalah politik, penampilannya sulit diukur, dan lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. 7. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesempatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. 2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.